Halo semuanya, nama saya Billy Marcelo dengan NIM 1030123000196. Hari ini saya akan mengerjakan tugas soal 3 dan berikut adalah soal pertama. Di sini soal pertama diberikan fx sama dengan a per x sama 1 dengan syarat 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 1 dan bs kuadrat kurang x sama 1 dengan syarat x lebih dari 1. Di sini soal ini menyuruh kita untuk mencari a sama b berapa jika fungsi ini diferensiabel dengan x sama dengan 1. Oke, cara mencarinya itu gimana? Pertama kita mencari fungsi ini continue di x sama dengan 1. Continue x sama dengan 1. Caranya gimana? Ya, ini yang kiri ini. Kenapa saya bilang ini kiri? Karena x ini berada di sebelah kiri sehingga ini disebut fungsi kirinya. Jadi a per x saya langsung substitusikan x dengan 1 saja. Tambah 1 disama dengan yang kanannya yaitu b. Saya masukkan dengan segi 1 kuadrat kurang 1 tambah 1. Hasilnya adalah ini min 1 tambah 1 0, 1 kuadrat 1 kali b ya b. Ini a per 1 a bagi 1 ya a tambah 1. Ini yang continue dari sama dengan 1. Sekarang yang kedua, di sini kita mencari turunan f aksen 1. Caranya gimana? Kita menggunakan yang konsepnya mirip limit kanan, yaitu fungsi turunan kiri, fungsi turunan kanan. Yang pertama, rumusnya ini adalah fx kurang fc per x min c. C ini adalah 1 ya. Satu dari mana ya? Dari soal sama yang barusan. Sekarang kita langsung saja yang kirinya. Fx itu kita yang ini ambil yang ini per x tambah 1 kurang dengan fc. Fc itu yang ini a ditambah 1 per x min 1. Saya langsung kurangkan saja, jadi a per x dikurang a. Kenapa plus satunya sama min ini hilang? Kalau ini min dikalikan dengan a plus 1 jadi min a min 1. Jadi satunya langsung dikurang dengan min 1, hasilnya ya habis 0. Sedangkan ini yang menjadi awalnya plus jadi min per x min 1. Untuk melanjutkan cara kerja ini kita kalikan kedua atas ini dengan x. Kita langsung kalikan saja a min x per x kali x min 1. Sorry, harusnya ini min ax ya. Kesalahan kecil. Ax. Nah, ini sekarang kita tarik ke atas. A ini kita keluarkan. A dikali 1 dikurang x per x kali x min 1. Seharusnya ini jadi negatif a dikali x min 1 sehingga baru bisa dicoret. Yang barusan tidak bisa seperti itu, selalu min x yang bisa dicoret. Nah, hasilnya adalah min a per x. Ini langsung aja min a per x itu x nya kita substitusikan dengan 1, jadi min a per 1 sama dengan min a. Oke, ini yang pertama. Sekarang untuk mengerjakan yang ini kan kayak bingung tuh kenapa ada b ada a. Di sini b nya kita substitusikan dengan ini a plus 1. Jadi a plus 1 x kuadrat dikurang x min a min 1 per x min 1. Yang ini a plus 1 kali x kuadrat kita kalikan saja. A kali x kuadrat ditambah x kuadrat dikurang x dikurang a. Dan ini harusnya tidak ada soalnya kita di per x min 1. Ini kita
susun lagi biar lebih rapi. AX kuadrat dikurang A ditambah X kuadrat min X per X min 1. Ini kita pecah jadi A dikali X kuadrat dikurang 1 bukan X kuadrat X kuadrat ditambah X dikali X min 1 per X min 1. Ini kita coret saja. Ini kita juga coret. Jadinya A kali X per 1 tambah X per 1 ini dari mana? X kuadrat min 1 itu sama aja dengan X per 1 kali X min 1. Jadi ya ini kita, karena ini ada operator tambah, ini kita ini coret 1, ini juga ikut dicoret. Jadi langsung tambah X tambah dengan AX A tambah X kita masukkan 1. Jadi A tambah 1 2A tambah 1. Oke, setelah kita dapat ini kan B untuk yang persamaan kanan, yang ini untuk persamaan kiri. Kita samakan lagi dengan seperti ini. Jadi kita langsung yang 2A tambah 1 disama dengan min A. Kita pindah luaskan 2A tambah A sama dengan min 1. 3A sama dengan min 1. A sama dengan min 1 per 3. Oke, kita udah dapat A nih. Sekarang kita cari B. Carinya pakai apa? Pakai yang A plus 1 sama dengan B saja. A plus 1 sama dengan B. Jadi awalnya min 1 per 3 tambah 1 dengan B. 1 itu sama aja dengan 3 per 3 tambah min 1 per 3. Jadi hasilnya adalah B itu 2 per 3. Jadi A sama B persamaan ini untuk differentiable X tambah dengan 1 jika A sama dengan 1 per 3 dan B sama 2 per 3. Oke, kita lanjut soal kedua. Di sini soalnya diberikan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat tambah 12x. Disuruh cari monoton, titik ekstrim, kecekungan, dan titik beloknya. Pertama, kita cari monoton karena kita itu untuk mencari monoton, kita langsung turunkan persamaan ini ke turunan pertama. Untuk diturunkan, kita langsung saja 2x pangkat 3 jadinya 3 dikali 2x pangkat 3 kurang 1. Begitu cara turunan sis. Ini saya langsung saja jadi 18x ditambah 12 dan ini langsung 6x kuadrat tambah 12. Ini kita tarik 6 keluar, 6 kali x kuadrat min 3x tambah 2. Kita cari titik, cari faktor dari x kuadrat min 3x tambah 2 itu adalah x. Untuk mencarinya gimana? Coba, ini caranya. Itu pertama, kalau saya pakai cara seperti ini. Ini yang A ini dikali dengan C itu 1 dikali 2, lalu B. Di sini berapa kali berapa dikali hasilnya 2. Tapi kalau ditambah hasilnya min 3. Hasilnya adalah min 1 min 2 min 1 min 2. Jadi min 1 x min 2 x sama dengan 1 itu x sama dengan 2. Ini 6 nya diapain? 6 karena ini kan tidak memiliki x, jadi kita langsung ini dengan faktornya adalah 0 karena tidak memiliki x. Kita langsung saja cari titik stasionernya, atau untuk mencari monoton kita perlu titik stasioner. Ini x sama 1. Kita lakukan uji titik, yaitu kita misalnya saya pakai 0 di sini, saya masuk di sini negatif dikali negatif positif, jadi positif.
positif, negatif, positif. Jadi untuk kemonotonannya, Ka min 1 dan 2 itu positif, kemonotonnya itu positif, sedangkan 1, 2, interval 1, 2 itu negatif. Ini adalah yang kemonotonan. Sekarang kita lanjut ke yang kecekungan dulu saja. Untuk kecekungan kita perlu titik, bukan titik, maksudnya turunan kedua. Turunan kedua itu kita mulai dari sini, 6x kuadrat 18x tambah 12. Kita turunkan lagi, jadi namanya 12x ditambah dikurang 18. 12 di sini kita turunkan, hasilnya adalah 0. Terus untuk mencari titik kecekungan, kita ini kita jadinya kan 12x, ini 18 nih. Kita keluarkan 12x min 18, maksudnya kita cari faktor, sama kayak seperti ini. Caranya ya 12x min 18 kita tarik misalnya 6, ininya 2x min 3 kan. Kita cari lagi kayak seperti ini. Untuk 2x min 3 berapa? Min 3 0 dengan 3x per 2. Jadi x nya tuh 3 per 2. Kita cari 3 per 2. Di sini tidak cuma satu, kita tahu dia tuh negatif atau positif di mana. Ya gampangnya gini, kalau ke kanan kan hasilnya selalu positif, jadi di sini positif. Sedangkan di sini itu negatif. Kalau semakin kiri negatif, semakin kanan itu positif. Jadi di sini kecekungannya adalah x lebih dari 3 per 2 itu positif. Nanti kalau x kurang dari 3 per 2 itu negatif. Kecekungannya. Oke, ini ya kecekungan juga. Mencari titik belok gimana? Titik dulu kita lanjutkan dari sini. 12x min 18 ini itu turun keduanya disama dengan kan 0. Kita kayak ke ini 18. Ini pindah row min 18 ke sebelah 12x. X sama dengan 18 per 12. Hasilnya sama aja di 3 per 2. Nah, X 3 per 2 ini diapain? Kita masukkan ke dalam sama ini. Per 2 per 3 kurang 9 3 per 2. 3 per 2 dipangkat 3. Ya langsung aja kita pangkatkan masing-masing bilangan dengan pangkat 3. 3 pangkat 3 berarti 2 dikali ini 3 pangkat 3 berarti 27 per 8. Dikurang 9 kali 9 per 3. Sorry 4. Ditambah 12 kali 20 ini saya langsung aja soalnya 6, jadi contohnya 6 kali 3 18. Dua kali 7 per 8 kita coret ini dengan ini 4 27 per 4 dikurang 9 kali 9 81 per 4 tambah 18. Ini per 4 kita kalikan kan 27 kurang 81 ditambah 18 kali 4 adalah 9
72 di hasilnya adalah 18/4. Jadi 18 dibagi 4 masih bisa kita bagi jadinya 9/2. Titik beloknya adalah di 9/2. Oke, sekarang kita mencari titik ekstrim. Untuk titik ekstrim ini sebenarnya ada 3 kasus, tapi kita gunakan salah satu aja untuk titik stasioner. Titik stasioner itu ini 1 sama 2. Nah, titik ini kita diapakan? Kita cari minimum sama maksimumnya, karena nilai itu sama dengan titik ekstrim. Masukkan kemana titik 1 sama 2 ini? Dalam persamaan ini. Jadi untuk yang X sama 1 2 1/3 ditambah 9 1/2 ditambah 12 X. Kamu kurang, sorry. Nah, ini untuk yang satu lagi F2 kurang 9/2 ditambah 12 jadi 1. Hasilnya berapa? Kalau ini 2 kali 0 dikurang 9 ditambah 12. 2 kurang 9 ditambah 12 berarti 9 ditambah 12. Kan? Kalau jadinya kayak ini 7 tambah 5. Dan ini 2 kali 2 pangkat 7 jadi 2 kali 8 dikurang 9 kali 4 tambah 24. 2 kali 8 16 dikurang dengan 36 tambah 24. 16 juga 36 jadinya adalah min 20 tambah 24. Hasilnya sama dengan 4. Jadi untuk F sama 2 dia itu nilai minimum dan ini maksimum, sehingga ini titik ini kedua ini adalah nilai maksimum sama minimum ini adalah titik itu namanya titik ekstrimnya. Tadi ada yang kelewat sebenarnya. Ini kan 9/2 itu Y, sama dengan ini kan. Jadi titik beloknya itu ini. Ini 3/2 nih dapatnya, itu X. Yang ini 9/2. Nah, ini titik beloknya. Sekian tugas channel 3. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam buatan video ini. Sekian, terima kasih.